Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, bab 4 yang bagian C, kehidupan masyarakat pada masa Islam, yaitu kerajaan Islam di Indonesia, Makassar, Mataram, Ternate dan Tidore, dan Banjar. Ini adalah part 3-nya, jadi kelanjutan dari part 1, 2 ya. Jadi yang belum lihat silakan ada di channel Pak Eris sampai ke part 4 peninggalan Islam di Indonesia. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe dan share, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini yang kelima, kenapa nomor 5 ya? Karena di part 2 itu ada 4 kerajaan, ini jadi keterusannya ya. Dapat menjelaskan Kesultanan Makassar Gorontalo. Yang keenam, dapat menjelaskan Kesultanan Mataram. Dan yang ketujuh, dapat menjelaskan Kesultanan Ternate dan Tidore. Dan kedelapan, dapat menjelaskan Kesultanan Banjar. Mari kita bahas satu persatu. Yang kelima, Kesultanan Makassar atau Goa dan Talo. Tahun berdiri 1593 Masehi, letak di Sulawesi Selatan. Sultan pertama adalah I Mangarangi Daeng Mandrabia yang memerintah 1593 sampai 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin I, dan kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi, yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC Belanda. Buktinya adanya istana Tamalate dan perjanjian Bongaya. Ekonomi, pusat perdagangan di Indonesia Timur. Keruntuhannya, politik adu domba oleh VOC dengan cara bersekutu dengan Arupalaka dari kerajaan Bone, sehingga Kesultanan Makassar kalah dan menandatangani perjanjian Bongaya 1667 Masehi. Untuk lebih jelasnya ini ada di materi kelas 8, ada di playlist channel Pak Eris ya, silakan. Mari kita lihat peta berikut. Ini adalah peta Gorontalo yang nanti bersatu menjadi kerajaan Makassar ya. Ini adalah Bone. Ya, ini persekutuan bagaimana nanti keruntuhan dari kerajaan Makassar ya, antara VOC dengan Bone. Ini adalah bukti istana Tamalate. Kemudian ini adalah Sultan Hasanuddin. Keenam, Kesultanan Mataram. Tahun berdiri 1587 Masehi, letak di Jawa Tengah. Sultan pertama adalah Danang Sutawijaya yang memerintah 1587 sampai 1601 Masehi. Bergelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Artinya beliau dijuluki sebagai Panglima Perang dan Panglima Agama serta pengatur agama. Puncak kejayaan adalah pada masa Sultan Mas Rangsang atau Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Buktinya adanya Masjid Kota Gede dibangun 1587 Masehi oleh Danang Sutawijaya. Ekonominya agraris. Keruntuhan, adanya pengaruh atau ikut campur Belanda dengan perjanjian Giyanti 1755 Masehi, bahwa Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Ini adalah gambar dari Sultan Danang Sutawijaya dan ini adalah gambar Sultan Agung. Setelah ini adalah Masjid Kota Gede. Ini adalah peta kekuasaan dari Mataram yang luar biasa, hampir seluruh Pulau Jawa dikuasai. Berikutnya, ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore. Tahun berdiri abad ke-15 Masehi. Letak Pulau Halmahera di Maluku Utara. Sultan pertama Ternate adalah Zainal Abidin, memerintah 1486 sampai 1500 Masehi. Dan puncak kejayaan sultannya adalah Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Sedangkan Sultan pertama dari Tidore adalah Ciriliati atau Jamaluddin yang memerintah 1495 sampai 1512 Masehi. Dan puncak kejayaannya adalah Sultan Nuku
yang memerintah 1797 sampai 1805 Masehi. Buktinya adanya keratonan Kesultanan Ternate dan Tidore, ekonominya perdagangan rempah-rempah, keruntuhannya 1605 Masehi, yaitu VOC menguasai Maluku. Ini adalah peta bagaimana Ternate dan Tidore ini adalah tetanggaan ya di daerah Maluku. Di sini juga ada peta, ada Uli 5 dan Uli Siwa. Apa itu Uli 5? Adalah terdiri dari 5 daerah, Ternate sebagai ketuanya, kemudian ada Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian ada juga Uli Siwa. Nah, ini Uli Siwa. Ketuanya di sini adalah Tidore. Kemudian yang lainnya Jailolo, Makyan, Sosio, Pulau Hamera sampai ke barat Papua. Karena ini tetanggaan ya kadang sering terjadi konflik. Semisal Ternate didukung oleh Portugis, sedangkan Tidore didukung oleh Spanyol. Ini sempat terjadi konflik. Namun berakhir ada perjanjian Saragossa bahwa Spanyol harus meninggalkan Pulau Maluku. Portugis tetap di daerah Maluku, namun ternyata memonopoli perdagangan yang tidak disukai oleh Ternate dan Tidore sehingga bisa mengusir Portugis. Namun setelah mengusir Portugis, ternyata 1605 Masehi VOC datang lalu menguasai Maluku. Ini adalah gambar Sultan Babullah dan Keraton Ternate, dan ini adalah Sultan Nuku dan Keraton Tidore ya. Ini aja terkenalnya nih. Berikutnya kedelapan, Kesultanan Banjar. Tahun berdiri 1526 Masehi, letak di Kalimantan Selatan. Sultan pertama adalah Raden Samudra atau Sultan Suryanshah, memerintah 1526 sampai 1545 Masehi. Dan masa kejayaannya adalah Sultan Mustasin Billah yang memerintah 1595 sampai 1620 Masehi. Buktinya ada Masjid Sultan Suryanshah yang dibangun pada masa Raden Samudra atau Sultan Suryanshah 1526 Masehi. Ekonominya perdagangan terutama lada, keruntuhan. Masa Sultan Adam Al-Wasik Billah 1857 Masehi karena Belanda ikut campur dalam pergantian sultan di Banjar, dan 1860 Kesultanan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Belanda. Namun eksistensinya tetap ada sampai 1905 pada masa Sultan Muhammad Seman, yaitu putra Pangeran Antasari. Jadi yang terkenal memang ini ya Pangeran Antasari. Kalau Banjar ini ada di materi kelas 8, silakan lihat di channel Pak Eris ya. Yang memerintah 1859 sampai 1862 Masehi. Ini adalah peta bagaimana kekuasaan Banjar yang warna hijau. Sangat luas ya, tapi dihapuskan hancur oleh tangan pemerintah Belanda. Ini buktinya adalah Masjid Sultan Suryanshah dibangun 1526 Masehi sampai sekarang masih ada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.